Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Si kancil anak nakal suka mencuri. Ayolah kita kejar, jangan diberi ampun. Iya, kenapa dikejar? Karena dia nakal, suka mencuri. Itu perbuatan baik atau jelek? Jelek. Oke, karena ibu guru mau mendongeng, biar fokus kita fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, duduk manis, siap mendengarkan. Oke, siap. Hai Pak, halo. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Liburannya bagaimana kemarin? Aku di rumah. Oh, di rumah aja. Pergi kemana? Oh, pesta. Oke, hari ini kita posisi duduk melingkar. Ibu guru mau biasanya kalau kegiatan kita itu kan biasanya ada menggambar, terus apa lagi? Menempel, apa lagi? Menggunting, apa lagi? Mewarnai, apa lagi? Menggambar. Hari ini kita belajar bercerita. Kira-kira dongeng apa ya yang ibu mau ceritakan hari ini? Hari ini siapa yang tahu? Nah, di sini ibu guru sudah membawakan media ceritanya, yaitu tentang apa namanya nih? Tentang? Yang ini tentang apa? Tentang kura-kura. Nah, sekarang duduk yang rapi. Ibu guru mau mendengar. Pasang telinganya baik-baik, didengarkan, disimak. Nanti ibu guru ada pertanyaan buat kalian. Siapa yang bisa menjawab, ibu guru kasih aplaus. Jawab dua jempol. Oke, hari ini dengarkan dulu, ibu guru mau bercerita. Lihat ya. Ini adalah cerita dongeng si kancil dan si kura-kura. Dengarkan. Pada suatu hari, hiduplah dua sahabat yang bernama Kancil dan kura-kura. Dia bersahabat sangat baik, kemana-mana selalu berdua. Tapi suatu hari si Kancil memiliki niatan yang tidak baik kepada si kura-kura. Kira-kira niatan itu seperti apa? Nah, dengarkan ya. Jadi Kancil ini dia mengajak atau menantang si kura-kura untuk berlomba lari. Karena pikiran si Kancil itu, dia merasa dirinya hebat. Larinya kan kencang ya. Kura-kura kan larinya kayak siput ya. Bagaimana coba caranya? Nah, seperti itu larinya. Sementara kalau Kancil larinya lari ya. Lari, siapa yang sini larinya kencang? Nah, nanti kita praktek lagi lomba lari ya. Nah, kemudian dia berkata, "Hai kura-kura, hari ini aku menantangmu untuk lomba lari." Dalam pikirannya, pasti si Kancil itu akan menang karena apa? Larinya kencang, sementara kura-kura larinya lambat. Nah, di sini dia dengan gayanya, dia sombong ceritanya. Dia sombong, ya, gini dia. Sombongnya kenapa? Karena merasa dia akan menang kalau dia lomba lari. Dia merasa dirinya paling hebat, merasa paling kuat. Ya, di sini dia sedang menantang. Si kura-kura itu menerima tantangannya. Baiklah, kalau begitu saya akan menerima tantangannya. Nah, keesok harinya dimulailah lomba lari tersebut. Nah, dalam hitungan keberapa? 1, 2, 3. Nah, si Kancil dan kura-kura itu sudah siap berlomba. Si Kancil lari dengan gesiknya, sementara si kura-kura masih di belakang karena apa dia? Lambat ya, larinya lambat. Sementara si Kancil ini larinya kencang sekali. Nah, dia lari sekuat tenaga. Ini namanya gambar apa ini? Ini
Kira-kira apa yang dilakukan si kancil? Si kancil ini beranggapan dia menengok ke belakang. Wah, sepertinya ini kura-kura dia masih di belakang. Tidak terlihat batang hidungnya. Ya, berarti masih jauh di belakang. Si kancil ini merasa dia akan menang, jadi dia duduk di bawah pohon yang di bawah pohon yang rindang dengan angin sepoi-sepoi anginnya. Karena keenakan anginnya yang sepoi-sepoi, dia tidur di bawah pohon di bawah pohon yang apa? Yang rindang. Dia tertidur dengan pulasnya. Dia tidak menyadari bahwa dia itu lagi sedang berlomba-lomba dengan si kura-kura. Tidur. Nah, dia tertidur. Tidak lama kemudian si kura-kura lewat. Ya, nih lihat kura-kuranya. Ya, kura-kuranya ini lewat. Lewatnya di mana? Lewatnya di depan kura-kura tadi yang sedang tidur. Dia tadinya mau membangunkan si kancil untuk menyadarkan bahwa ini sedang lomba lari. Tapi kura-kura berpikir, kalau saya bangunkan si kancil, otomatis saya pasti kalah. Kalau begitu, saya biarkan saja dia tidur. Lebih baik aku lari duluan dengan santainya, dengan dia berharap bahwa dia itu akan oke. Ini namanya garis apa? Garis finish. Nah, si kura-kura sudah lari sampai di garis finish. Kancilnya ada di mana? Pohon lagi ngapain? Lagi tidur karena keasikan angin yang sepoi-sepoi. Nah, dia sudah menang. Nah, ini dia. Tanpa sadar si kancil terbangun. Nih. Ya, nih. Kancil terbangun dan dengan dia berlari, dia melihat ke belakang. Wah, sepertinya kancil masih di belakang. Aku harus lari lagi. Lari dia si kancil ya. Kemudian dia sudah melihat kura-kura ada di mana? Di garis finish. Langsung dia tertunduk lemas. Ternyata kura-kura yang menang. Kancilnya di mana? Kancilnya menang atau kalah? Siapa yang menang di sini? Kura-kura. Nah, kalian tahu nggak? Jadi bisa disimpulkan bahwa dari gambar cerita ini apa? Bisa disimpulkan cerita dari cerita ini, dongeng ini, yaitu bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh memiliki sifat yang sombong yang jahat. Tidak boleh memiliki sifat harus bahwa diri kita itu bisa. Yang tidak bisa pun bisa ya. Nih, jadi kancil itu dia merasa sombong karena dia pintar, dia menang. Ternyata kepintaran dan kepandaian rasa si kancil tidak bisa membawa dia kemenangan. Sementara kura-kura orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap lelet, dialah menjadi juaranya. Jadi Ibu Guru berpesan dengan kalian, tidak boleh sombong, karena sombong akan merugikan diri sendiri. Karena orang yang bodoh itu belum tentu akan justru orang yang bodoh akan menunjukkan jati dirinya bahwa kita itu bisa dengan usaha yang bagaimana? Usaha yang keras, belajar yang tekun, belajar yang giat ya. Nah, ini juga kalau ada yang juara satu, jangan merasa diri wah saya sudah juara satu, pasti saya bisa akan juara satu lagi. Belum tentu, justru yang biasa juara 5 itu bisa menjadi juara 1 karena dia mau berusaha. Iya, jadi kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang rendah hati, penolong, bukan penonton, penolong. Jangan memiliki sifat yang seperti kancil. Oke, itulah cerita tadi yang Ibu Guru bawakan. Sekarang kita berdiskusi ya. Kira-kira tadi waktu Ibu Guru mendongeng
gambar kura-kuranya warna apa? Hijau. Kura-kuranya warna? Kura-kuranya warna hijau. Kalau kancilnya? Warna oranye. Kalau pohonnya warna apa? Hijau. Gunungnya? Hijau. Langitnya? Awannya? Kalau batangnya warna? Cerita tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari cerita dongeng ini harus diikuti. Sifatnya siapa? Sifat siapa yang harus kita ikuti? Kura-kura jangan mengikuti seperti kan? Oke, mau keluar main atau tidak? Siapa yang mau keluar main? Tapi jawab pertanyaannya ibu guru. Tiketnya, siapa yang memiliki tokoh jahat? Oke, siapa yang memiliki tokoh baik hati? Apa warna batang pohon? Coklat. Apa warna awan? Apa warnanya langit? Apa warnanya pohon? Pohonnya. Apa warna kura-kura? Apa warnanya kelinci? Kelinci, kancil. Abu-abu sama coklat. Warnanya jalan warna apa? Warna tanah ya, warna tanah. Oke. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Semoga kita kedepannya menjadi anak yang rendah hati, anak suka penolong, anak yang jujur. Oke, dulu tutup cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah keluar main. Pertama mendongeng, keluar main sudah. Sekarang waktunya kita pulang. Pulangnya kemana? Sebelum pulang kita melakukan apa? Baca doa. Doanya, doaku. Nah, kita menyanyi dulu sebelum pulang. Dela, Dela, sirah,
Semoga bermanfaat buat kalian semua. Allahumma Amin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk manis. Oke, ibu guru panggil tempat duduknya Baim dan kawan-kawan. Tes. Pas. Sip. Ya, salimnya mana? Salim. Ya. Baim, jangan pulang dulu ya. Oke. Tempat duduknya si cantik putri-putri semuanya. Oke, satu-satu. Ya, saya.